Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, akhirnya manga One Piece chapter 1095 akan segera rilis dan sudah dapat dipastikan akan rilis resmi pada tanggal 16 Oktober 2023. Ya, seperti yang kita tahu pada manga One Piece chapter sebelumnya, akhirnya kekuatan buah iblis Gorosei Sartun telah diperlihatkan. Bahkan apabila kita perhatikan lagi dengan seksama, Gorosei Sartun langsung menggunakan mode awakeningnya dengan diperlihatkannya awan hitam yang mengelilingi bagian pundaknya. Jelas hal ini pun seolah menjadi bukti nyata bahwa Gorosei Sartun benar-benar akan segera mengakhiri konflik yang terjadi di Pulau Egghead. Selain itu, hal ini juga menjadi malapetaka sekaligus ancaman bagi kelompok bajak laut topi jerami dan aliansinya. Dengan kata lain, hal ini menjadi sebuah sinyal bahwa kelompok bajak laut topi jerami harus segera menyelesaikan misi mereka untuk menyelamatkan Dr. Vegapunk dan membawanya pergi ke Pulau Elbaf. Di sisi lain, seperti yang telah diungkap oleh salah satu leaker bahwa chapter 1095 akan mengungkap sebuah informasi besar yang berkaitan dengan insiden God Valley, di mana hal ini akan berkaitan dengan masa lalu Saint Vigerland Garling dan sang kaisar lautan Akagami no Seng. Nah, tentunya jika kita berbicara tentang masa lalu Garling Vigerland yang diperkenalkan sebagai pemimpin 9 kesatria suci, sekaligus orang yang pernah memimpin negeri God Valley, semakin memperjelas bahwa sosoknya adalah orang yang kuat dan terlibat dalam pertempuran di God Valley 38 tahun yang lalu. Artinya, jika benar seperti itu, hal ini akan semakin membuktikan betapa kuatnya kelompok bajak laut Rocks yang harus dikeroyok oleh Angkatan Laut, Monkey D. Gap, Goldie Roger, dan Garling Vigerland dengan kesatria sucinya. Lalu kejutan apa lagi yang akan diungkap oleh leaker mengenai bocoran manga One Piece chapter 1095? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. One Piece chapter 1095 kali ini benar-benar akan mengungkap salah satu informasi yang selama ini cukup dinantikan oleh para fan One Piece. Ya, insiden God Valley. Dan Mimin rasa disinilah waktu yang tepat untuk mengungkap sejarah masa lalu dari keluarga Vigerland, sekaligus menjadi sebuah pertanyaan bagaimana keluarga ini bisa tinggal di God Valley. Dan siapa sajakah dari keluarga ini yang masih hidup, sekaligus pertanyaan terbesar di kalangan para fan One Piece, yaitu apa alasan terbesar keluarga Vigerland membuang Akagami no Seng saat insiden God Valley. Nah, apabila kita analisa lagi dari fakta-fakta yang sudah diperlihatkan oleh Oda Sensei dalam cerita One Piece, seperti yang kita tahu, pada manga One Piece chapter 1086, sosok Garling Vigerland diperkenalkan sebagai mantan pemimpin sebuah negeri yang disebut God Valley. Dan tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul jika 38 tahun yang lalu, kelompok bajak laut Rocks yang paling ditakuti di masanya saat itu menyerang wilayah God Valley. Namun, apa yang dilakukan oleh kelompok bajak laut Rocks ini berhasil dihentikan oleh Monkey D. Gap dan seorang bajak laut yang bernama Goldie Roger. Bahkan, insiden ini pun dikenal sebagai sebuah insiden yang sangat bersejarah. Itu sebabnya setelah kekalahan Rock di Sebek, Pulau God Valley pun dihapuskan dari peta dunia. Ya, tujuannya sudah amat jelas agar orang lain tidak ada yang tahu tentang insiden ini. Dengan kata lain, pemerintah dunia sadar betul jika insiden God Valley ataupun keberadaan Pulau God Valley tidak dihapuskan dari sejarah, maka ini akan menjadi sebuah aib dari pemerintah dunia yang akan membuat pemerintah dunia kehilangan kepercayaannya terhadap publik. Nah, sampai di sini semakin membuktikan bahwa ada sebuah tujuan atau kepentingan yang diincar oleh Rock di Sebek di Pulau God Valley. Ya, rasanya aneh saja kenapa ketika itu Rock di Sebek tidak menyerang Mary Joyce yang menjadi pusat dari pemerintah dunia.
Atau hal ini bisa menjadi sebuah jawaban jika pada masa itu sebenarnya para Tenryubito belum tinggal di Mary Joyce, sehingga inilah yang menjadi sebuah aib dari pemerintah dunia jika para Tenryubito ketika itu berhasil dikalahkan oleh para bajak laut. Nah, di sisi lain memang kita belum mengetahui fakta yang sebenarnya apakah Akagami no Seng memang sengaja diletakkan pada peti harta karun atau justru Seng sendirilah yang masuk pada peti harta karun yang membuatnya selamat dari insiden God Valley setelah ditemukan oleh kelompok bajak laut Goldie Roger. Tetapi menurut Mimin, kemungkinan besar Seng yang ketika itu masih berusia kurang lebih 1 tahun memang tidak sengaja masuk ke dalam peti harta karun karena ada sebuah clue yang seolah diberikan oleh Oda Sensei, lebih tepatnya pada episode One Piece 702. Ya, pada episode ini kita bisa melihat setelah keluarga Don Quixote Homing meninggalkan tanah suci Mary Joyce, Rossi Nante Corazon yang masih kecil tidak sengaja masuk ke dalam sebuah peti harta karun. Artinya ketika itu, Seng memang tidak sengaja masuk ke dalam peti harta karun, bukan disimpan oleh kedua orang tuanya dalam peti harta karun ketika insiden God Valley. Nah, bisa jadi setelah insiden God Valley berakhir, keluarga Garling menyadari bahwa ada seorang anak kecil dari keluarganya yang telah hilang. Disinilah awal mula respon dari pemerintah dunia yang selalu memprioritaskan para Tenryubito untuk membentuk pasukan elit yang bernama God Knight atau 9 kesatria suci agar tidak ada lagi yang bisa mengusik para Tenryubito sama seperti yang pernah dilakukan oleh kelompok bajak laut Rock di Sebek di masa lalu. Itu sebabnya pertemuan Akagami no Seng dan para Gorosei di Mary Joyce menjadi sesuatu hal yang amat sangat janggal karena sosok seperti Don Quixote Homing yang telah meninggalkan tanah suci Mary Joyce saja tidak diperbolehkan lagi untuk kembali ke tanah suci Mary Joyce. Lalu apakah ini karena Seng memiliki garis keturunan Figureline Family? Ya, memang hal itu tidak sepenuhnya salah, karena hal ini pun diperkuat dengan bukti ketika Garling Figureline mengeksekusi mati Don Quixote Mosgard. Dirinya terlihat begitu membenci keluarga Don Quixote tersebut. Garling Figureline menganggap jika Don Quixote Mosgard jauh lebih kotor dari sampah karena telah melindungi para sampah, yaitu para bajak laut itu sendiri. Jelas hal ini pun sangat amat berbanding terbalik ketika ada seorang bajak laut yang datang ke Mary Joyce dan bertemu dengan para Gorosei. Bukankah ini juga tak lebih dari sampah? Artinya sudah sangat jelas keluarga Figureline dan keluarga Nerona memiliki sebuah hubungan kedekatan di masa lalu yang menyebabkan sosok Akagami no Seng bisa bertemu dengan para Gorosei. Nah, itu tadi merupakan spoiler One Piece chapter 1095. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.